Meskipun konflik di Aceh dan Papua memiliki beberapa kesamaan, tetapi pendekatan yang diambil pemerintah untuk mengatasi konflik di kedua tempat tersebut berbeda. Seperti yang diungkapkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono. Di Papua, pemerintah tidak hanya menghadapi organisasi Papua Merdeka atau OPM, melainkan juga persoalan kewarganegaraan dan sumber daya alam. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Penanganan konflik Aceh berbeda dengan Papua, di mana metode dan objeknya berbeda antara GAM dan OPM. Apakah OPM itu betul objek yang harus dibasmi, atau otonomi khusus itu dapat menyelesaikan masalah di Papua? Sedangkan persamaan antara konflik di Aceh dan Papua adalah tidak ada kekerasan antar kelompok etnis seperti di Sambas, Kalimantan Barat, atau antara warga agama Kristen dan Islam seperti di Poso dan Ambon. Selain itu, baik warga Aceh maupun Papua sama-sama mengalami kekerasan akibat konflik vertikal antara gerakan separatisme dengan negara. Menurut mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang menyampaikan analisanya terhadap konflik yang terjadi di Aceh dan Papua, yaitu perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal persatuan warga. Tanpa persatuan yang solid di antara warga, maka akan semakin mudah bagi pihak-pihak luar untuk melakukan provokasi kemerdekaan. Menurutnya, di Papua secara internal tidak begitu solid. Sebagai contoh, Aceh mempunyai satu pimpinan dan rakyat tunduk pada pimpinan sipil. Sedangkan di Papua, ada beberapa pimpinan maupun elemen-elemen pro-Papua Merdeka. Sehingga ketika Benny Wenda, yakni dari ULMWP, mendeklarasikan Papua Merdeka, maka secara langsung ditolak oleh TPNPB OPM. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB OPM, Sebi Sambong. Sebi menegaskan pihaknya menolak klaim oleh Benny Wenda yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua Barat. OPM tak bisa mengakui klaim tersebut lantaran Benny Wenda merupakan warga negara asing. Sebi mengungkapkan berdasarkan hukum internasional, warga negara asing tidak dapat menjadi Presiden Papua Barat. Bukan hanya itu, TPNPB OPM juga menyatakan bahwa keterangan yang dilontarkan Benny Wenda tak bisa diterima dengan akal sehat manusia. Menurut Sebi, klaim itu dinilai tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka penuh dari Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani sekaligus Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwanda. Hikmahanto mengatakan klaim Benny Wenda tidak memiliki dasar. Ia perlu meminta pemerintah untuk mengabaikannya. Maka alangkah baiknya jika di Papua sudah satu suara, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk bernegosiasi. Di samping itu, persoalan di Papua tidak sederhana karena menyangkut pula pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing seperti Freeport, perusahaan tambang emas yang berkantor pusat di Amerika, yang beroperasi di Timika, dan banyak warga Papua yang mengeluh atas kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan polisi, serta kerusakan lingkungan sejak Freeport beroperasi di Papua. Freeport Indonesia dinilai hanya mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan kesejahteraan warga Papua. Aksi protes terhadap Freeport juga digelar di Denpasar, Bali. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan kantor konsulat Amerika Serikat. Dalam orasinya, puluhan demonstran ini menuntut agar PT Freeport Indonesia dibubarkan karena dinilai hanya merugikan Indonesia. Tidak hanya itu, proyek pertambangan Freeport juga dinilai merusak dan mencemari lingkungan Papua. Menurut Ketua Dewan Adat Papua atau DAP, yaitu Forkorus Yoboy Sembut, ada dua motif konflik berlatar belakang separatisme di Papua. Pertama, gerakan yang direkayasa pejabat sipil setempat, yaitu pihak-pihak tertentu misalnya kurang suka dengan pemerintah pusat dan ingin lekas naik pangkat dan jabatan. Lalu direkayasa untuk menunjukkan pada Jakarta bahwa ada konflik di Papua. Kedua, gerakan separatisme yang memang ingin memperjuangkan nasib rakyat Papua yang murni
berjuang sebagai bangsa Papua, merasa berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, dan ini ada dalam sejarah deklarasi 19 Oktober tahun 1961. Nama saya Forporus Yabu Sembut. Marginalisasi di tingkat rakyat. Kita jadi minoritas menuju kepada kepunahan. Ini alasan saya mengapa saya gabungkan diri dengan teman-teman, bahwa kami sudah didiskriminasi, satu, kedua kami dimarginalisasi di semua sektor kehidupan yang ada. Kemudian ketiga, itu kami jadi minoritas, karena marginalisasi kami menjadi minoritas. Kemudian keempat itu menuju ke kepunahan. Ada semacam indikator, ada creeping genocide atau slow moving genocide. Ini alasan saya mengapa saya menggabungkan diri untuk mendukung perjuangan ini. Karena saya lihat cepat atau lambat kami akan jadi minoritas. Kalau jadi minoritas berarti kekuatan demokrasi kami tidak ada. Baik kami berjuang di DPR, suara kami kecil, tidak dapat. Sekarang orang-orang Papua yang duduk di DPR maupun di pemerintahan itu karena ada perjuangan Papua Merdeka. Kalau tidak ada perjuangan Papua Merdeka, maka power kita kurang, maka kita tidak akan dapat dukungan. Bangsa Papua untuk memulihkan kemerdekaan mereka 19 Oktober 1961 itu sah. Maka itu negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi tentang International Customary Law ini harus mendukung deklarasi kemerdekaan negara Papua yang 19 Oktober 1961. Ini dasar hukumnya kuat. Pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui otonomi khusus ternyata juga tidak memuaskan rakyat Papua, di mana Persatuan Warga Adat malah meminta Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP untuk mengembalikan otonomi khusus itu kepada pusat. Nyatanya, saat ini otonomi khusus akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Apakah dengan adanya revisi UU Otsus maupun penambahan dana Otsus akan menyelesaikan masalah di Papua? Bagaimana menurutmu? Isi di kolom komentar. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.